Halo para pejuang PPG dalam jabatan atau PPG tertentu di tahun 2024. Kali ini teman-teman sudah melakukan pemanggilan atau dipanggil oleh LPTK melalui SIM PKB-nya masing-masing. Selamat ya yang terjaring di piloting tahap 3 di tahun 2024 ini. Nah, banyak banget yang request bagaimana cara mengkonfirmasi pemanggilan di SIM PKB dan bagaimana ajuan berkasnya sehingga sukses sampai lapor diri di LPTK-nya. Sebenarnya teman-teman, di pemanggilan ini sama konfirmasinya dan ajuan berkasnya seperti piloting tahap 1 dan 2. Dan itu sudah kami berikan videonya di sebelumnya. Tapi ada salahnya nih, kita coba untuk bahas juga ya yang piloting tahap 3, bagaimana cara mengkonfirmasi dan mengajukan berkas di SIM PKB-nya. Teman-teman jangan skip ya, ini langkahnya harus teratur dan sesuai dengan apa yang ada di video ini ya. Nah, pertama teman-teman harus masuk di SIM PKB-nya masing-masing atau ppg.simpkb.id/home. Di sini nanti teman-teman masuk di pemanggilan. Di sini adalah pengumuman pemanggilan di PPG tertentu. Ini khusus untuk yang tahap 3. Nah, ini kalau misalkan sudah ada seperti ini, berarti teman-teman terpanggil. Kalau teman-teman belum ada konfirmasi seperti ini, berarti teman-teman belum terpanggil. Tunggu pemanggilannya dari tanggal 17 sampai 23 September. Siapa tahu nanti ada kuota tambahan di akhir seperti dulu di piloting tahap 1. Nah, teman-teman tinggal klik aja konfirmasi di sini, maka teman-teman akan masuk di laman informasi PPG. Ini adalah informasi LPTK-nya. Jika misalnya teman-teman lupa LPTK-nya, nanti di akhir kita bisa melihat LPTK-nya di menu SIM PKB-nya. Kalau misalkan teman-teman sekarang belum sampai ke konfirmasi ini, silakan ini dipoto dulu di LPTK ya teman-teman. Barangkali teman-teman lupa, karena banyak banget yang bertanya bagaimana cara mengetahui LPTK yang lupa. Seperti itu ya. Ini nanti teman-teman mendapatkan seperti ini informasi. Di sini ada nama kita, di sini ada bidang studi kita. Biasanya bidang studi ini sesuai dengan S1 ijazah kita ya. Ini LPTK kita yang akan bernaung dan lapor diri selanjutnya. Di sini ada data dapur dan NIK kita. Kalau misalkan sudah selesai, silakan teman-teman klik bersedia aja ya. Kemudian kalau sudah bersedia, teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Di sini teman-teman semua diberikan keterangan bidang studinya. Ini sesuai dengan S1 ijazah yang teman-teman uploadkan di Dapodiknya. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar yang teman saya ini. Nah, kemudian kalau teman-teman sesuai, silakan teman-teman konfirmasi bidang studi. Kalau misalkan tidak sesuai, silakan ubah bidang studinya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu bidang studi saya itu linear enggak dengan bidang studi yang sekarang saya SK-nya, silakan teman-teman klik di sini aja. Di sini ada semua linearitasnya. Kalau misalkan sudah sesuai, teman-teman tinggal klik konfirmasi bidang studi. Nanti itu di sini teman-teman sudah melakukan konfirmasi bidang studi. Nah, ini adalah tidak bisa kita rubah lagi kalau udah sampai tahap seperti ini. Tidak bisa kita rubah lagi bidang studi yang sedang kita pilih di prodi PPG-nya. Silakan teman-teman klik lengkapi profil, maka langsung masuk di biodata diri. Di biodata diri ini teman-teman akan mendapatkan satu tanda seru di biodata diri. Ini karena apa? Karena data tambahannya belum. Mungkin saja kalau yang sedang menonton ini ada yang linearitas S1 atau pindah ijazahnya juga abu-abu atau tanda seru. Ini kalau misalkan ada tanda serunya berarti wajib untuk kita perbaiki, kita tambahkan dan kita upload. Tapi kalau teman saya ini dia sudah ada S1 ijazahnya, jadi tidak perlu kita upload ulang ya, karena beliau sudah masuk di seleksi administrasi tahun 2023 kemarin. Nah, ini sisa untuk biodata diri. Ini tanda seru. Maka jika semuanya sudah hijau, teman-teman ajukan berkas di sini. Ini akan berwarna biru. Nah, nanti ini tinggal ajukan berkas saja. Statusnya sudah bisa diajukan. Kalau misalkan ada kekeliruan, di sini bisa batalkan ajuan dan edit lagi. Selama pengajuan berkas ini masih dalam tahap periodenya ya. Kalau misalkan sudah hijau seperti ini, silakan ajukan berkas. Nah, bagaimana sih untuk mengisi biodata diri ini? Nah, teman-teman scroll ke bawah, ini ada yang namanya data tambahan. Ini yang harus kita isi. Hanya ini yang bisa kita edit. Yang atas itu tergantung sesuaikan dengan Dapodik. Jadi kalau misalkan ada yang mau merubah data di atas, itu dirubah melalui Dapodiknya. Kalau yang SIM PKB, yang untuk ajuan PPG atau lapor diri BPG, itu ada di data tambahan ini saja.
Klik lengkapi yang ada di sini, kemudian teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Di sini tambahannya disabilitas, kalau teman-teman bukan disabilitas silakan pilih tidak ada. Data ibu silakan dimasukkan, NIK ibu silakan dimasukkan, semuanya dimasukkan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau ayah dan ibunya sudah meninggal? Kemudian NIK-nya masih ada, silakan dituliskan. Tapi kalau NIK-nya nggak tahu, silakan ini diketik 0. Angka 0 ya. Kalau misalkan dia dikosongkan kan nggak bisa. Silakan diisi pendidikan ayah, NIK ayah, kemudian itu pun dengan ibu juga. Nah, teman-teman di sini dilihat ya, di paling bawah itu ada yang namanya kontak darurat. Nama kontak ini yang bisa dihubungi bisa suami, bisa istri, bisa adik, bisa kakak, bisa kerabat yang memang dia kontak personnya aktif, WA-nya aktif, teleponnya aktif. Hubungan kontaknya apa? Telepon kontaknya apa? Supaya kontak darurat ini kalau misalkan akan dihubungi oleh LPTK atau tim PPG-nya itu gampang. Teman-teman silakan dimasukkan di kontak darurat ini ya. Setelah semuanya selesai, silakan klik simpan. Kalau sudah simpan, teman-teman akan mendapatkan warna hijau di ajuan berkas atau warna biru di ajukan berkas itu. Silakan diajukan berkas saja kalau sudah selesai. Kalau udah ajukan berkas, kita tinggal menunggu LPTK untuk lapor diri. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Pertama, konfirmasi SIM PKB, kedua adalah lapor diri LPTK. Kalau lapor diri LPTK itu berbeda-beda websitenya, jadi nggak bisa sama. Yang sama adalah konfirmasi akun biodata diri kita di SIM PKB-nya. Seperti itu. Oke, nah setelah itu nanti teman-teman akan masuk di lini masa pembelajaran PMM-nya. Kalau misalkan sudah selesai semua. Dalam tahap ini, teman-teman belum masuk di pembelajaran PMM. Kalau misalkan menu serdiknya belum keluar di akun teman-teman semua, berarti pertama teman-teman versinya belum diupdate. Silakan update versi terbaru di Play Store-nya. Kedua adalah teman-teman belum masuk di lini masa pembelajaran. Hanya itu aja. Oke, silakan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman bisa masuk kelas pendampingan dari jurnal sampai ke UKP PPG bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan lulus serdiknya. Terima kasih ya. Silakan disebarkan dan jangan lupa di-subscribe. Dadah.